Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Siti Munaroh dengan NIM 2350191122. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi kuliah Kimia Farmasi 1 dengan topik spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible merupakan salah satu teknik analisis instrumental yang sangat penting dalam bidang kimia farmasi, karena digunakan untuk identifikasi maupun penetapan kadar suatu senyawa berdasarkan penyerapan energi cahaya oleh molekul. Prinsip dasar metode spektrofotometri yaitu ada absorpsi energi cahaya, daerah sinar, dan transisi elektron. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible adalah pengukuran penyerapan energi cahaya oleh molekul pada daerah sinar ultraviolet yaitu di 200-400 nanometer dan visible di 400-800 nanometer. Ketika radiasi UV visible melewati sampel, sebagian energi dari cahaya diserap dan menyebabkan transisi elektronik, di mana elektron berpindah dari tingkat energi dasar atau ground state ke tingkat energi tereksitasi. Setiap molekul menyerap energi pada panjang gelombang tertentu sesuai struktur elektroniknya. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk spektrum UV visible, yaitu grafik hubungan antara absorbansi dan panjang gelombang. Dari grafik ini, kita mencari lambda maksimalnya, yaitu panjang gelombang di mana penyerapan cahaya terjadi paling kuat. Spektrum biasanya berbentuk pita karena transisi elektronik bisa terjadi pada beberapa tingkat energi. Selanjutnya yaitu senyawa yang dianalisis. Spektrofotometri UV visible digunakan untuk menganalisis senyawa yang dapat menyerap radiasi UV atau visible. Penyerapan ini terjadi karena adanya transisi elektronik seperti Pi ke Pi bintang, N ke Pi bintang, atau N ke sigma bintang. Senyawa yang bisa mengalami transisi ini memiliki gugus fungsional yang disebut kromofor dan auxokrom. Untuk kromofor sendiri yaitu sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang mengalami transisi dari V ke V bintang. Transisi ini menghasilkan penyerapan yang kuat di daerah UV visible. Sedangkan auxokrom adalah gugus dengan pasangan elektron bebas, contohnya seperti OH, NH2, atau OCH3 yang dapat mengalami transisi dari N ke Pi bintang atau N ke sigma bintang. Gabungan dari kromofor dan auxokrom akan sangat mempengaruhi panjang gelombang serta intensitas penyerapan cahaya suatu molekul. Untuk memahami transisi elektronik, kita harus mengenal jenis-jenis orbital molekul. Nah, ada 3 jenis utama, yaitu sigma, pi, dan non-ikatan atau N. Untuk orbital sigma, terdapat pada ikatan tunggal seperti CC atau CH. Transisi sigma ke sigma bintang membutuhkan energi yang sangat besar sehingga umumnya terjadi di UV jauh dan jarang diamati di UV visible. Orbital Pi terdapat pada ikatan rangkap seperti C rangkap C, dan transisi Pi ke Pi bintang inilah yang umum terlihat di daerah UV visible, terutama pada sistem terkonjugasi. Sedangkan orbital N berasal dari pasangan elektron bebas pada atom seperti oksigen, nitrogen, atau sulfur dan dapat mengalami transisi dari N ke Pi bintang atau N ke sigma bintang. Transisi dari N ke Pi bintang ini biasanya lebih lemah tetapi sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Selanjutnya, nilai lambda maksimal suatu senyawa tidak bersifat mutlak. Ia dapat bergeser karena beberapa faktor yang disebut pergeseran spektral. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran lambda maksimal, yang pertama yaitu ada sistem terkonjugasi. Semakin panjang rantai konjugasinya, maka energi yang dibutuhkan untuk transisi dari Pi ke Pi bintang semakin kecil, sehingga penyerapan bergeser ke panjang gelombang lebih besar. Pergeseran ini disebut batokromik atau redshift. Faktor kedua adalah pelarut. Untuk transisi Pi ke Pi bintang, pelarut polar dapat menyebabkan pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Namun, untuk transisi N ke Pi bintang, pelarut polar seperti air dapat menstabilkan pasangan elektron bebas sehingga energi transisi meningkat dan lambda maksimal bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih kecil. Pergeseran ini disebut hypsokromik atau blue shift.
Faktor ketiga adalah perpaduan kromofor dan ausochrom. Ketika ausochrom berikatan dengan kromofor, penyerapan akan bergeser ke arah panjang gelombang lebih besar disertai peningkatan intensitas yang disebut dengan efek hiperkromik. Dan yang terakhir yaitu lingkungan elektronik juga berpengaruh. Misalnya pada senyawa halogen, semakin elektronegatif halogennya, maka pergeseran lambda maksimal akan mengarah ke nilai yang lebih kecil atau hiperkromik. Instrumen spektrofotometri UV visible terdiri dari 5 komponen utama yang bekerja secara berurutan. Yang pertama yaitu sumber sinar yang harus stabil dan menghasilkan radiasi di seluruh daerah UV dan visible. Kedua yaitu monokromator. Ini adalah jantung alat yang berfungsi memecah cahaya polikromatik dan memilih hanya satu panjang gelombang yang akan ditempatkan ke sampel. Ketiga yaitu kuvet atau sel sampel, tempat larutan diletakkan. Kuvet harus transparan pada panjang gelombang yang digunakan. Keempat, detektor yang menerima intensitas cahaya yang tidak diserap oleh sampel dan mengubahnya menjadi energi listrik. Kelima yaitu display atau recorder yang menampilkan hasil dalam bentuk nilai absorbansi atau spektrum. Berdasarkan sistem optiknya, spektrofotometri dibagi menjadi 2 jenis. Pertama yaitu single beam yang hanya memiliki satu jalur cahaya sehingga pengukuran sampel dan belangko dilakukan secara bergantian. Kedua yaitu ada double beam yang memiliki pemisah sinar untuk membagi cahaya menjadi 2 jalur, satu melewati sampel dan satu melewati belangko. Keuntungan sistem double beam ini yaitu akurasi dan kestabilannya lebih tinggi karena dapat mengoreksi perubahan intensitas sumber sinar secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu analisis kualitatif. Spektrofotometri UV visible dapat digunakan untuk analisis kualitatif, yaitu untuk identifikasi senyawa atau pengujian kemurnian. Setiap molekul memiliki spektrum khas seperti sidik jari yang ditandai oleh nilai lambda maksimal tertentu dan bentuk kurva absorpsi yang unik. Untuk analisis kualitatif identifikasi senyawa, yaitu dengan cara membandingkan spektrum sampel dengan senyawa pembanding atau data pustaka. Jika bentuk spektrum dan lambda maksimalnya sama, maka sampel dinyatakan identik. Selain itu, perubahan pH atau nilai absorptivitas molar juga bisa digunakan untuk memperkuat identifikasi. Untuk senyawa yang belum diketahui strukturnya, interpretasi spektrum bisa membantu menduga keberadaan gugus kromofor dan ausochrom. Selanjutnya ada metode analisis kuantitatif, yaitu untuk menentukan kadar zat tunggal. Prinsip dasarnya adalah hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorban berbanding lurus dengan konsentrasi dan tebal kuvet yang dilalui cahaya. Dengan rumus, absorban sama dengan absorptivitas molar dikali tebal kuvet dikali konsentrasi. Secara praktis, kita membuat kurva kalibrasi dari beberapa larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Kemudian kita ukur nilai absorbansinya, buat grafik hubungan absorbansi terhadap konsentrasi, dan gunakan persamaan regresi linear yang diperoleh untuk menghitung konsentrasi sampel yang tidak diketahui. Pengukuran dilakukan pada lambda maksimal karena pada panjang gelombang ini nilai absorbansi paling tinggi dan hasil pengukuran paling linear. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk metode spektrofotometri UV visible memiliki beberapa kelebihan, yaitu hasil pengukuran cepat, akurat, sensitif, serta alatnya relatif mudah dioperasikan dan tidak terlalu mahal. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, yaitu hanya bisa digunakan untuk senyawa yang memiliki gugus kromofor atau ausochrom dan sulit untuk menganalisis campuran tanpa proses pemisahan sebelumnya. Tapi, meskipun begitu, metode ini tetap menjadi salah satu teknik analisis paling penting dan banyak digunakan di laboratorium kimia dan farmasi. Baik, sekian pemaparan dari materi spektrofotometri dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.